di materi budget ya, untuk budget dan cost controlnya di sini. Sebentar saya share dulu untuk materinya ya Bapak Ibu. Oke, baik untuk Bapak Ibu semua. Ini materi yang bisa yang akan kita pakai ya untuk 2 hari ini, sudah bisa ditampil ya untuk di slide-nya. Oke, baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Rini ya. Kebetulan sudah ada kemarin kita juga ngisi ya di pelatihan PT Telkom ya untuk materi yang sama, cuman ini mungkin lebih ke arah lanjutan ya, ke arah lanjutan untuk materi budget kita ya. Nah, kebetulan untuk background memang sama seperti kemarin saya banyak di perbankan, kebetulan memang lebih banyak pegang untuk di berurusan dengan finance dan accounting ya, dan juga audit ya di situ. Nah, termasuk untuk pola budget sendiri, mungkin untuk di divisi budget atau bahkan untuk di divisi payment. Nah, treasury itu memang sudah pernah ya kita pegang sebelumnya untuk di beberapa perusahaan sampai dengan saat ini ya. Saat ini masih in charge juga di perusahaan ya, yang masih seputar dengan urusan di finance dan accounting ya. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke materi ya untuk advance budget sendiri. Nah, ini merupakan lanjutan ya untuk materi budget ya di sini. Jadi memang kalau untuk advance budget itu lebih spesifik ya, lebih mengarah ke lebih detail ya. Nah, terutama yang harus kita banyak ikutin adalah cost controlnya. Jadi budget itu memang awal memang setiap perusahaan itu pasti dibuat ya. Nah, tapi ada kalanya yang harus kita perhatikan adalah monitoringnya. Nah, ini yang penting. Jadi jangan hanya budget itu dibuat, tapi setelah terjadi atau bahkan terrealisasi, itu kita kurang untuk monitoring. Intinya budget itu seperti itu. Kalau memang kita kurang monitoring, nah jatuhnya kalau memang ada ya yang keluar dari nilai budget itu sendiri, bahkan mengarah ke over budget, itu menjadi resiko perusahaan. Nah, padahal di budget di awal itu kita harus pikirkan resikonya dan harus tidak terjadi. Nah, itu kalau untuk semacam goal-nya itu, resiko ini harusnya tidak terjadi. Karena kalau resiko tidak terjadi, ini akan menjadi profit buat perusahaan. Nah, ini ya. Jadi poin-poin untuk budget itu sendiri seperti itu. Jadi jangan hanya budget itu dibuat, disusun, ya setelah disahkan, dikerjakan, tapi tanpa dimonitoring. Nah, di situ. Jadi untuk ini sesuai atau memang harus ada perbaikan ya, review atau segala macam, misalnya kondisi eksternal atau apa, kita tidak mengetahui kalau memang kita tidak melakukan monitoring ya. Nah, ini apa beda budget dengan plan? Nah, ini kita masuk di awal ya, materi budget dengan plan itu seperti apa sih? Nah, jadi beda pemahaman ya antara budget dengan plan, termasuk tujuannya, terus termasuk nanti pola-pola penyusunan ya di sini. Nah, kalau plan itu sendiri adalah rencana kerja. Setiap perusahaan pasti punya planning, ya. Oh, tahun ini saya harus seperti apa? Oh, tahun ini divisi ini seperti apa? Termasuk keseluruhan ya dari perusahaan ya, Bapak Ibu ya, pasti semua punya visi misi, goal-nya seperti apa. Ya kan, target market, target sales ya di sini, termasuk target profit. Nah, jadi market dengan profit ini memang harus seimbang. Jadi jangan sampai kita bisa menguasai market tapi profitnya nggak dapat. Nah, berarti kalau profitnya nggak dapat, perusahaan ini bekerja dengan apa? Rugi ya, Bapak Ibu ya di situ ya. Jadi plan ini memang semua kegiatan perusahaan yang disusun. Nyusunnya biasanya lama banget ya. Termasuk mungkin sebelum awal tahun nih, kalau saya tahun depan nih, kita sudah nyusun biasanya mulai Oktober. Oktober, November, bahkan ada yang September. Nah, untuk planning kegiatan kita di tahun berikutnya seperti apa? Setiap divisi pasti punya planning ya. Misalnya divisi marketing, pasti awalnya di situ. Ya, awalnya di situ, ujung tombaknya di situ marketing. Nah, marketing ini berimbas ke beberapa divisi. Nah, seiring untuk menunjang kegiatan bisnis perusahaan. Dari situ pasti akan muncul yang namanya cost, ya, biaya. Nah, inilah mungkin fungsinya dari Bapak Ibu sekalian yang berada di bagian treasury. Karena memang yang harus dijaga adalah pengeluarannya, ya. Nah, supaya efektif mungkin, efisien. Jadi bukan berarti memang kita harus enggak. Irit itu bukan jaminan. Hemat segala macam, potong budget itu bukan jaminan
perusahaan itu bisa berkembang. Kalau kita menurunkan nilai budget itu biasanya ada sesuatu yang harus kita korbankan di situ. Nah, yang dikorbankan sampai kualitas itu kuncinya untuk bisnis ya. Jangan sampai mengurangi nilai anggaran budget tapi kita menurunkan kualitas. Nah, makanya harus seimbang gimana caranya supaya kualitas tidak menurun. Nah, makanya butuhlah kita pola budget dan cost control di sini ya. Nah, ini jadi plan itu semua rencana kegiatan semua, baik itu dari general satu ya, kesatuan company maupun per divisi. Biasanya setiap departemen atau divisi dia punya planning masing-masing ya untuk melakukan bisnis perusahaan. Nah, termasuk kita mungkin kalau di treasury itu masuk mungkin di bagian finance ya di situ. Nah, finance pasti fungsinya apa? Finance itu fungsinya yang pertama dia pasti menyelenggarakan ya atau melakukan kegiatan semua yang berhubungan dengan finansial perusahaan. Nah, jadi semua kegiatan operation ya yang berhubungan dengan bisnis perusahaan tidak lepas dari finance di sini. Nah, tapi yang paling aman itu seperti apa? Nah, tugas finance adalah untuk mengamankan aset. Itu pasti. Jadi mengamankan aset perusahaan supaya tidak terjadi apa tadi rugi ya. Nah, terus menyeimbangkan kondisi perusahaan antara bisnis dan keuntungan. Jangan sampai kita pinginnya cuma bisnis ya kan, keuntungan nggak didapat. Jangan sampai kita pinginnya profit terus tapi kualitas dalam hal ini bisnisnya tidak bisa maksimal. Nah, ini harus dijaga keseimbangannya. Nah, salah satunya inilah harus ada budget dan kontrolnya. Kalau tidak ada budget, orang tidak ada guidance. Nah, patokannya seperti apa nih di sini? Nah, ini ya, jadi plan, rencana, dan budget ini adalah anggarannya. Nah, yang paling gampang kita definisikan setelah kegiatan sudah disusun, baru dihitung angkanya. Nah, inilah budget. Nah, angka-angka yang harus kita anggarkan, itulah angka yang mungkin pas untuk kegiatan-kegiatan perusahaan. Mana yang harus kita maksimalkan, mana yang harus kita efisiensikan, atau bahkan memang mana yang harus dibuang. Nah, ada kalanya budget itu seperti itu kalau memang kita melakukan review. Nah, biasanya terutama tim finance nih. Finance itu memang fungsinya dia menyeimbangkan itu tadi. Jadi ada beberapa cost ya, mungkin yang bagi finance itu tidak menghasilkan istilahnya seperti itu boleh dihilangkan. Nah, ini contohnya juga kegiatan-kegiatan treasury ya di situ. Mana yang harus kita bayar duluan? Mana yang harus kita keluarkan sekian? Mana yang harus kita sediakan dananya, terutama untuk kegiatan bisnis perusahaan. Termasuk mungkin Bapak Ibu ada di bagian yang berhubungan dengan budget polisinya ya di situ. Nah, itu tadi ada aturan-aturan. Contoh misalnya, ada pengadaan barang nilai sekian. Nah, misalnya ada polisinya. Nilai sekian itu harus sampai level mana untuk approval-nya. Harus dikeluarkan dengan pola sistem apa. Nah, sistem payment kita apakah memang bisa untuk cash atau memang kita harus menggunakan istilahnya via lembaga keuangan dalam hal ini yang pihak ketiga sebagai media antara kita dengan klien. Nah, disitulah ada perbankan. Nah, seperti itu. Nah, itulah adalah namanya budget policy. Setiap pengeluaran katakanlah, nah itu kan harus sesuai dengan anggaran. Nah, selama tidak ada di anggaran, itu pengeluaran ini apa? Harus ditolak atau memang tetap harus dijalankan. Nah, itu ada budget, istilahnya ada polisinya. Tidak semua pengajuan atau advance pengeluaran, misalnya dia tidak ada di budget atau anggaran sebelumnya itu tidak dilakukan. Tidak. Ada saatnya hal-hal atau case-case tertentu ini harus keluar. Nah, yang harus dijaga adalah adalah prosedurnya. Prosedurnya seperti apa? SOP-nya seperti apa? Kalau unbudget, unbudget itu adalah yang tidak ada di anggaran atau tidak ada di budget. Bukan berarti yang tidak ada di budget langsung ditolak-tolak. Nah, ada kalanya memang ada case-case tertentu. Nah, ini harus dijalankan. Nah, yang harus dipegang adalah apa? Budget policy-nya tadi. Aturannya kalau unbudget harus kemana? Harus seperti apa? Nah, itu yang harus kita pegang ya sebagai tim finance ya. Nah, terus budget memiliki 4 unsur di sini. Yang pertama pasti planning tadi. Semua pasti ada planningnya. Kita target marketnya sekarang misalnya mau ngapain, ya kan? Mau kemana? Pangsa pasarnya di mana, ya kan? Nah, kita merambah di bisnis apa? Nah, itulah yang namanya planning di situ. Termasuk waktunya berapa lama, ya. Di budget itu pasti ada. Misalnya planning kita ada kegiatan suatu project nih, ya kan? Projectnya apa nih? Misalnya mungkin untuk Telkom kan pasti akan berhubungan dengan sarana telekomunikasi. Ya, saya ada program yang harus kita kerjakan. Nah, ini
Di situ ada apa nih pekerjaan yang harus dilakukan, teknisnya di situ pasti ada. Nah, yang berikutnya waktu, berapa lama pekerjaan ini harus selesai, ya. Nah, dari situlah ada nilai yang harus kita ukur adalah cost-nya, berapa besar. Nah, termasuk resikonya. Nah, termasuk strateginya. Misalnya, oh ternyata kalau dengan waktu katakanlah misalnya 3 bulan katakanlah. Nah, dengan resiko apa nih? Mungkin cost operasional sekian. Nah, terus profitnya berapa? Nah, makanya kenapa harus ada alternatif strategi. Oh, ternyata kita pakai strategi ini. Nah, dia lebih apa ya, menghemat waktu. Katakanlah, oh bisa 2 bulan kita lakukan, mungkin dengan pola. Terus mungkin teknisnya, pelaksanaannya harus pakai apa? Oh, misalnya kita pakai vendor, oh kita kerjakan sendiri. Karena kita punya sarana misalnya. Tapi ada perusahaan kadang-kadang dia tidak punya yang namanya sarana dan prasarana. Oh, berarti kita harus pakai vendor. Nah, dari vendor itu kita tekan waktunya harus sekian. Harga juga bisa kita minimalkan. Nah, asal tidak keluar dari kualitas tadi. Nah, inilah planning di situ ya. Nah, jadi planning ini juga sebagai guidance, tolak ukur. Nah, kalau sudah pekerjaan sudah di approval sama manajemen, nah kita ngukurnya dari situ. Oh, ini mulai pelaksanaan sekarang sampai berapa lama? Katakanlah misalnya anggap aja yang paling gampang kita mau ngukur persentase ini contoh ya. 4 bulan. Nah, berarti 1 bulan pertama persentase progres pekerjaan harus 25%. Ini contoh. Nah, inilah guidance-nya. Nah, kita sebagai tim finance kita harus melihat, oh ini sudah masuk di bulan pertama. Katakanlah sudah mendekatin ending bulan pertama. Progres berapa? Nah, di situ kita lihat progres dari kegiatan dengan progres dari dana yang keluar atau biaya yang keluar. Sama nggak di sini? Nah, jangan sampai yang terjadi seperti ini. Progres kegiatan itu, misalnya kalau dibagi 4 ya, misalnya 4 bulan, berarti pekerjaan 4 bulan, anggap aja ini 25% mungkin per bulan. Ini paling gampang ya di situ. Nah, terus 1 bulan berarti asumsinya kita 25% harus selesai. Dengan cost yang sama. Nah, yang sering terjadi, ini yang sering terjadi ya di beberapa kegiatan itu sampai kita cost-nya itu over budget itu karena progres masih 10%. Nah, budget sudah 25%. Nah, untuk yang 15% sisa progres ini kita ngambil budget dari mana? Nah, itu contoh realnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, makanya harus ada matang untuk planningnya ya. Nah, terus ada alternatif bisnis strategi ya. Contohnya di sini ada marketing pemasaran. Contoh marketing, oh pangsa pasarnya harus kemana nih sekarang? Sekarang teknologi semuanya digital, ya kan? Nah, semua berlomba-lomba mengarah ke digital. Jadi strategi kita juga secara digital. Transaksi kita juga harus melibatkan teknologi-teknologi digital. Nah, contoh tadi, misalnya pola pembayaran ke vendor ya, yang biasanya mungkin ada tagihan, invoice atau apa yang harus kita bayar secara manual katakanlah ya, dari tagihan masuk, mungkin berapa lama harus kita payment di account payable atau treasury ya. Nah, ini kalau sudah kita menggunakan sistem digital, ini akan ngeklik sendiri. Nah, itu salah satu contoh kita strategi bisnis untuk menghemat waktu, menghemat pola administrasi ya di situ. Jadi sudah tidak gerabak-gerubuk lagi. Jadi di awal sudah kita setting ya istilahnya di situ payment. Nah, ada jangka waktunya di situ. Nah, ini juga lebih memudahkan proses. Sampai mungkin ada apa ya semacam dokumen-dokumen yang tidak sesuai dalam hal ini kalau kita by system ya. Karena yang harus diupload adalah apa misalnya ya kan. Nah, BAST kayak atau apa. Nah, kalau misalnya tidak sesuai itu mereka sudah koreksi dengan sendirinya. Nah, ini contoh. Nah, inilah alternatif strategi. Production dalam hal ini mungkin yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan manufaktur. Bila kita produksi sendiri, nah untuk peralatan-peralatan yang akan kita lakukan, nah ini berapa lama? Sampai harus misalnya sampai harus terpasang, sampai harus bisa dikonsumsi oleh customer atau konsumen. Nah ini contohnya di situ. Strateginya harus apa nih? Nah ini yang harus ada. Nah ini financing yang ada di posisi kita dan administrasi. Nah ini apa yang harus kita sediakan? Contoh misalnya ada perusahaan, kalau Telkom saya yakin dari finansial pasti bagus ya. Ada perusahaan yang banyak perusahaan swasta yang ada kalanya untuk sistem financingnya mereka untuk di internalnya tidak mencukupi dalam hal ini untuk mensupport kegiatan bisnisnya. Nah mereka harus
bekerja sama. Dalam hal ini mungkin ada apa ya istilahnya mitra pihak ketiga. Dalam hal ini perbankan misalnya, yang untuk support financingnya dari kegiatan operasional yang mereka lakukan dalam hal ini untuk kegiatan bisnis. Nah ini harus dijaga di awal, ditata istilahnya di prepare. Oh kita akan bekerja sama dengan bank ini, dengan sistem apa? Contoh misalnya kita punya vendor A, B, C, D. Nah nanti yang untuk backup pembiayaan atau pembayarannya ke vendor ini adalah bank ini. Nah misalnya kita pakai SCF ya kan, terus mungkin kita pakai SKBDN. Nah itulah media financing yang bisa kita lakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah perbankan. Jadi makanya kenapa ada investor baru. Nah ini salah satunya untuk menutup itu. Kekurangan-kekurangan kita punya cash. Ya. Nah jadi intinya untuk best practice budget ya. Jadi budget itu memang harus dibuat sesimpel mungkin ya, terutama untuk prosesnya. Nah jangan sampai lama banget bikin mulai Agustus. Ada perusahaan tuh bikin budget mulai Agustus. Sampai Desember itu nggak selesai-selesai. Meeting tiap bulan tuh budget aja. Saya tuh sering ada di perusahaan seperti itu. Jadi mulai Agustus itu sudah kita nyusun budget lama banget untuk tahun depan ya memang. Nah setelah di approval ya udah ya gitu. Jadi kayak benar-benar tidak pernah dipegang lagi atau bahkan untuk di apa ya di review lah. Itu sering. Nah, prosesnya panjang. Usahakan nggak usah ya pendek apa simpel-simpel aja yang penting kena. Nah di situ ya. Nah terus harus direview. Jangan pernah tidak direview, percuma kita bikin lama-lama tapi nggak direview. Kita nggak akan pernah tahu, oh kemarin saya bikinnya itu bagus atau enggak. Oh dengan kondisi sekarang dia masuk atau enggak. Oh kerjaan atau proyek yang kemarin kita ambil hasilnya apa sih. Nah itu di situ. Jadi memang harus di-review dan di-report ya. Termasuk harus kita sesuaikan dengan target dan achieve-nya. Nah di sini ya. Nah inilah, jadi sampai mengarah ke performance, karena budget ini merupakan performance. Saat kita benar-benar bisa mengikuti performa kita pasti akan sesuai dengan awal ya visi misinya kita saat membuat budget. Budget itu tujuannya dibuat untuk apa sih? Yaitu tadi untuk menjalankan visi misi dan goal serta strategi perusahaan, menyeimbangkan kondisi perusahaan, mengendalikan kondisi perusahaan dalam hal ini yang berhubungan dengan cash, cost dan profit. Nah itu di situ. Mengurangi resiko. Nah, karena kalau kita tidak ada budgetnya kan kita tiba-tiba main beli aja kondisi yang itu. Ternyata pas kita lihat, loh, ternyata ada barang yang lebih murah di situ dan itu sama. Nah, kemarin kita sudah beli yang mahal. Nah, ini kan sudah beresiko ya. Karena kita tidak punya yang namanya budget. Nah, ini harus selalu di-review dan termasuk harus dianalisa. Nah, tergantung analisanya tergantung perusahaan maunya seperti apa. Nah, ada yang per 3 bulan ya. Ada yang per bulan. Nah, ada yang per 6 bulan. Nah, ini harus dikontrol terus, dianalisa terus ya. Nah, termasuk prosedurnya apakah sudah diikutin, SOP-nya itu juga apa ya, terkait ya. Budget itu terkait semua. SOP itu terkait. Jadi budget itu juga harus berdasarkan SOP yang ada. Oh, contohnya misalnya dibudgetin biaya sekian. Oh, SOP-nya kita berapa untuk pembayaran? Oh, ternyata pembayaran ini, pembelian ini. Nah, contoh tadi pembelian aset. Oh ternyata kalau untuk di cabang kecil misalnya pembelian hanya dibatasi 500.000. Nah berarti budgetnya untuk cabang itu ya 500.000 untuk biaya apa. Nah, di situ. Jadi ini saling berkesinambungan ya. Nah inilah bagaimana kita bisa apa ya istilahnya menggunakan budget ya dengan cara yang lebih praktis dan lebih simpel ya. Nah termasuk nggak usah terlalu bertele-tele karena akan pusing bacanya malah nggak ngerti gitu ya. Nah, termasuk analisa industri tadi, kompetitor. Nah, ini yang sering terjadi rata-rata itu. Faktor eksternal, ya kan, kebijakan pemerintah. Nah, itu yang harus kita ikutin. Kenapa saya selalu, CNN itu saya nggak pernah matiin televisi. Karena disitulah ada apa ya berita-berita yang berhubungan dengan ekonomi makro, termasuk kondisi politik semuanya. Ini sangat-sangat berhubungan dengan finansial. Jujur, contoh misalnya saya mau investasi, karena di tempat kami kan ada program investasi. Saat pas kondisi politik memanas, nah bukan berarti kita bertepuk tangan, tapi itulah pangsa pasar kita saat berinvestasi. Nah, kenapa saya selalu pantengin televisi itu nggak pernah berhenti. Wah, kondisinya ada apa nih? Oh, kondisinya ada apa nih? Nah, kayak kemarin misalnya ada ribut, masalah demo inilah, demo itulah. Itu pasti rate itu US dollar pasti naik. Udah pasti itu. Nah, saat itu kita tidak perlu, contohnya
saat itu kita misalnya ada kontrak nih LC. Nah, saya nggak jalankan pas hari itu karena rate-nya tinggi. Nah, di situ. Jadi saya pasti akan geser, oh nanti kondisinya sudah adem ya kan. Nah, baru kita kontrak kerja di situ karena ditakutkan nanti akan mahal. Apalagi kalau kita mau beli barang-barang mungkin kualitas ekspor, apa kualitas impor. Nah, nanti belinya saat kondisi situasi politik sudah mulai aman. Nah, harga-harga ini tidak akan terimbas karena hitungannya rate. Kita beli komputer, hitungannya rate. Kita beli handphone, hitungannya itu berdasarkan rate di sana. Kalau rate-nya tinggi, pasti harganya lebih mahal. Nah, itulah saatnya timing kita untuk membeli kapan. Nah, makanya kenapa berita-berita politik ekonomi itu sangat-sangat penting ya buat kita. Nah, ini jadi analisa industri, analisa company, termasuk eksternal. Nah, eksternal itu faktor-faktor yang berhubungan dengan kebijakan dan aturan. Ya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Nah, ini kebetulan materi terakhir, Bapak Ibu. Ya, inilah materi yang bisa saya sampaikan untuk 2 hari, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaat ya untuk semua. Nah, kalau saya ada salah-salah kata atau penyampaian, mungkin saya mohon maaf untuk kedepannya mudah-mudahan lebih baik lagi kita.